Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Salah Sasaran. Cerita ini adalah cerita kolaborasi dari Lukas Priyatno dan Dayura Dalida Yulia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Salah Sasaran. Si pengumura tanpa Melihat perhatian kecil Alkas untuk Kayura, Vita merasa dia menyadari sesuatu. Kayura minum air itu, kemudian dia barulah menceritakan kalau ia baru saja melihat sosok anak kecil yang mereka lihat saat pendakian di Gunung Prau waktu itu. Kemudian ia juga bercerita kalau dia sedang mencari Arya yang tiba-tiba menghilang. Gue gak ngilang, tadi gue ke kamar mandi. Karena dengar aja ya gue bangun cuci muka, pas lu ngetuk pintu gue dengar. Tapi gak gue jawab soalnya lagi cuci muka. Terus gue dengar lo teriak, makanya gue kaget dan maksain keluar walau kondisi muka masih sabunan dan gue lagi sikatan. Kaget aja lihat lo diri matung di depan pintu. Gue pegang pundak lu malah udah ngejerit aja. Gue kaget tapi nggak tahu harus ngomong apa. Soal Arya udah jelas ya, ini cuma salah paham. Tapi soal tuyul yang di gunung itu ngikutin lo sekarang sampai sini. Iya mas, aku beneran gak bohong, aku beneran lihat dia. Tadi di depan pintu badannya udah hitam, makin hitam lagi. Gak tahu dia nyemplung di mana, soalnya baunya kayak bau air selokan. Mas Al, tadi kita waktu keluar pas azan maghrib lihat ada anak kecil yang tiba-tiba berdiri di jalan dan gak sengaja ketabrak sama mas. Iya dia mental, udah gitu nyebur ke selokan pinggir jalan pas kita cek. Anehnya nggak ada apa-apa loh. Apa jangan-jangan si tuyul yang ketabrak tadi? Maksud mas tuyul itu ketabrak sama kamu terus mental masuk got gitu? Iya makanya dia nyamperin lo buat ngadu kayaknya. Lo lihat kan tadi badannya katanya basah sama air, bau hitam kayak air selokan kan? Kayura mengangguk ragu, tetapi sepertinya ada yang tidak biasa perihal tuyul ketabrak motor dan masuk selokan. Sekitar setelah azan Isya, mereka bersiap menuju lokasi eksplor. Jadi sebelumnya Kayura berbonceng dengan Alkas. Kali ini ia meminta untuk bertukar posisi dengan Vita. Mas Arya, aku ikut mas aja ya. Vita kamu sama mas Alkas ya. Alkas yang sudah duduk di motor dengan posisi mesin menyala bertanya, kenapa lo minta tukar posisi? Gue boncengnya ugal-ugalan ya? Enggak, cuma pengen nyoba dibonceng sama mas Arya aja. Kayura mendorong Vita mendekati motor Alkas. Udah sana naik. Kemudian ia mengedipkan mata sebagai kode. Dia memberi peluang bagi Vita mendekati Alkas. Vita terdiam dengan ragu naik membonceng. Kayura pun naik pada motor Arya. Ketika mereka siap menarik gas tanpa sepengetahuan Arya dan Vita, Kayura dan Alkas tertangkap basah saling menoleh. Alkas diam-diam tahu jika Kayura sengaja mendekatkan Vita padanya, sedangkan Kayura menahan rasa tidak enak demi menjaga nama baik Alkas yang mau menjalani kontrak dengannya. Sekitar 20 menit perjalanan, mereka berhenti di depan rumah yang sudah dirambati banyak sekali tanaman liar. Di depan rumah itu ada satu laki-laki usianya sekitar 50 tahunan. Ini Mang Mamat, orang kampung sini yang ngasih tahu tempat ini sama aku mas. Alkas dan Arya juga Kayura bersalaman dengan Mang Mamat. Sekedar basa-basi mereka bertanya tentang rumah itu. Ini udah berapa tahun kosong Mang? Sekitar 10 tahun ada kayaknya mas. Oh lama juga ya. Arya manggut-manggut lalu melihat sekitar rumah berteras keramik hitam mengkilat yang sudah berselimut daun dan tanah dari genangan hujan. Amang yang dipasrai jaga rumah ini? Bukan, kebetulan saya kenal ama yang punya rumah sama anaknya juga dulu waktu masih hidup. Anaknya yang kabarnya meninggal karena ditinggal pacarnya. Terus kekurangan cairan kehabisan air mata itu Mang.
Nah betul, dia dulu anak yang cantik, tapi sayangnya harus meninggal dengan cara kayak gitu. Kemudian mereka semua diam beberapa detik sampai Arya memberikan beberapa lembar uang yang sudah dilipat-lipat. Ini Mang, buat keamanan. Oh iya Mas, makasih. Mau langsung masuk ini? Iya Mang, waktunya udah pas kok. Oh iya, kalau gitu silakan, hati-hati. Pintunya tadi udah Mang buka. Agak macet sama inselnya karatan, jadi pas dibuka berisik. Iya Mang, makasih. Mang Mamat pamit pergi dan mereka bersiap untuk masuk ketika Arya dan Vita sudah berjalan lebih dulu. Lalu Kayura juga baru melangkahkan kaki ikut melangkah masuk. Alka secara tiba-tiba menahan tangan Kayura membuat gadis itu dengan terkejut menoleh. Tanpa Vita dan Arya tahu, di belakang Kayura dan Alka sedang terlibat dalam sesuatu yang cukup serius. Kenapa Mas? Dengan tatapan mata serius, Alkas memandang Kayura lalu berkata secara tegas, "Lu gak perlu repot-repot ngatur cara buat deketin gue sama Vita. Gue gak suka dijodoh-jodohin. Gue bakal ngedeketin cewek yang gue suka dengan cara gue sendiri. Gak perlu lu bantuin. Gue bisa lakuin sendiri kalau gue mau. Sampai sini paham? Sebenarnya biar apa sih? Biar kenapa? Aku cuma gak mau orang lain tahu kamu pacaran kontrak sama aku. Aku gak mau kamu jadi bahan candaan mereka yang tahu nanti." Meski mereka berdua bicara dengan saling nada gemas, tetap saja suara mereka tertahan dan tidak lepas begitu saja. Oke. Tapi coba lu pikir lagi. Lucu gak? Aneh gak? Lu comblangin orang yang lagi ngejalanin kontrak pacaran sama lu. Itu lucu Kayura. Iya maaf. Meski sudah begitu, Alkas tidak melepaskan tangan Kayura. Dia sengaja melakukan itu agar Kayura semakin tidak bisa berpikir jernih untuk menjawab lantaran tertekan oleh kata-katanya. Lupa lu maksud dan tujuan lu buat ngajakin gue pacaran kontrak? Kayura diam. Lupa gak? Enggak. Kalau enggak ngapain lu comblangin gue sama Vita? Enggak, siapa yang comblangin? Gak usah ngeles. Gue tahu lu pindah boncengan sama Arya biar gue sama Vita bisa PDKT kan? Kalau lu terus ngelakuin itu, lebih baik kita batalin kontrak aja malam ini. Semakin tertekan, Kayura hanya bisa diam. Dia juga memberi tenaga untuk menarik tangan. Takut Arya dan Vita di depan sana yang tengah berjalan menuju teras rumah kosong melihat mereka. Lihat gue, jangan bengong. Kalau lu mau batalin, ya udah mulai sekarang kita selesai. Lupain aja soal kontrak, tapi inget, gue gak suka lu jodoh-jodohin. Kayura makin tidak karuan. Ia merasa ada yang sakit tetapi tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Ya udah. Ya udah apa? Iya, aku gak akan jodoh-jodohin kamu lagi. Awas lo berani-berani ngelakuin itu lagi. Iya, udah lepasin tangan aku. Alkas langsung melepaskannya saat itu juga. Wih, ngapain? Arya sudah berdiri bersama Vita di teras rumah. Alkas dan Kayura menoleh, lalu mereka berjalan bersama menghampiri. Ngapain lo berdua? Kagak ngapa-ngapain. Udah, ngapain jadi bahas gue? Ngapain sih? Udah ayo masuk, ini waktunya udah tepat. Arya membuka pintu. Soal engsel karatan yang dikatakan oleh Mang Mamat memang benar adanya. Pintu berderi saat didorong. Ucap salam Ar. Assalamualaikum. Mereka berjalan masuk perlahan. Arya sudah mulai dengan kameranya. Begitu juga Alkas. Setelah siap, mereka mulai melakukan salam sambutan seperti biasa. Namun kali ini mereka sepakat untuk membagi menjadi 2 tim. Kita bagi 2 tim aja. Satu explore bagian sini sampai halaman depan ya. Satu lagi bagian ruang tengah ke belakang. Pokoknya semua yang ada di belakang dicek sampai halamannya juga. Kalau pintu belakang bisa dibuka. Ya udah, kita sama siapa aja? Aku. Padahal Kayura baru saja mengucapkan satu kata, tetapi Alkas langsung menoleh kepadanya, membuat gadis itu terdiam sejenak hingga ia melanjutkan kata-katanya. Aku sama Mas Alkas ya. Vita sama Mas Arya. Oke, siapa yang cek bagian belakang? Kita aja udah. Alkas langsung berjalan ke ruang tengah. Kayura dengan cepat mengekor.
Di sela-sela lemari ada sosok perempuan memakai gaun tidur yang bagian bawahnya sampai lutut saja berwarna hitam. Matanya putih, bahkan kantung matanya saja keriput seperti nenek-nenek. Akan tetapi bagian wajah yang lain normal seperti kulit anak remaja, hanya pucat saja. Ketika Alkas sedang eksplor bersama Kayura yang tengah disorot oleh Alkas, lantaran Alkas yang memegang kameranya, sosok hantu itu mengeluarkan kepalanya di belakang lemari, tepat di belakang Kayura, dan hal itu membuat Alkas terkejut. Sehingga tanpa sadar ia menggerakkan kamera dan berpaling dari sudut itu. Kayura yang kaget bertanya, "Kenapa?" "Di belakang lo," kata Alkas. Kayura menelan ludah. Ia mulai berbalik untuk mengecek, tetapi tidak ada apapun selain lemari baju yang usang. "Ada apa emang tadi?" "Ada cewek. Mukanya pucat banget, matanya putih, kantong matanya keriput. Sumpah itu serem banget. Coba cek bagian belakang lemari." Kayura hanya mematung. Ia menatap Alkas dengan keberatan, lalu dengan terpaksa dia menurutinya. Kayura dan Alkas berjalan pelan untuk mengecek belakang lemari yang terdapat celah sekitar 20 cm. Saat mereka mengeceknya, tidak ada apapun selain debu yang tebal. "Gak ada apa-apa, tapi bener guys, tadi gue lihat ada kepala cewek ngelongok keluar dari sini. Moga aja ketangkep kamera biar kalian bisa lihat." Alkas dan Kayura terkejut, pasalnya seperti ada suara hentakan kaki di dalam lemari. Kayura gemetaran, dia keringat dingin. "Buka, Kai." Kayura tampak ragu, dia sangat ketakutan, tetapi ini memang pekerjaan mereka. Mau setakut apapun, inilah resikonya melawan rasa takut. Kayura menjerit dan melangkah mundur saat pintu lemari bergerak seperti ada yang mencoba membuka dari dalam. Alkas fokus merekam. Dia berulang kali menelan air liur dan tetap mengendalikan gemetar di tangan supaya gambar yang ia tangkap tidak kabur. "Mas, ini harus dibuka." Pria itu jelas mengerti ketakutan Kayura, namun sekali lagi, ini pekerjaan mereka. Alkas mengangguk di belakang kamera. Kayura menarik napas, tangannya meraih knop lemari lalu membukanya perlahan. Dia mengintip awalnya, lalu tangannya gemetaran dan matanya membesar. "Ada apa, Kai?" Itu..." Bibir dan tangannya gemetaran, tetapi tidak memalingkan pandangan dari objek yang tengah ia lihat. Alkas mendekat, ia mengarahkan kamera dan detik berikutnya dia terkejut. Ada sosok gadis remaja yang sedang duduk berjongkok membelakangi mereka. Pundak sosok perempuan itu bergetar naik turun, lalu terdengar menangis. Siapa?" Dia menahan rasa takutnya mati-matian. "Kamu siapa?" Perempuan itu berhenti menangis, lalu kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan kaku, perlahan mulai menoleh, menampakkan wajahnya yang pucat dan kantung mata yang keriput. Kayura berteriak. Dia mendorong Alkas yang berdiri di belakangnya tempat merekam. "Kayura!" Alkas memanggil. Gadis itu sudah lari tanpa arah, tetapi dia lari ke ruang belakang, tidak ke depan di mana Vita dan Arya tengah melakukan eksplornya. Alkas tidak langsung mengejar, dia justru fokus mengarahkan kamera lagi pada lemari, dan ia juga menjerit kaget lalu mundur. Sosok itu perlahan keluar dari lemari, mirip seperti adegan hantu kuntilanak yang tengah keluar dari TV. Alkas tidak mungkin menyia-nyiakan konten yang penuh dengan isi malam itu. Dia memikirkan Kayura, tetapi apa yang tengah ia rekam saat ini membuatnya berharap untuk mengembalikan nama baik channelnya. Sosok itu berhasil keluar lalu mengulurkan tangan kepada Alkas. Saproni, Bang Saproni, udah lama April tunggu abang." Buset Saproni, ini setan PH kali ya?" Sosok tersebut tersenyum dan membuat Alkas ketakutan melihatnya. Alkas selalu berlari karena tidak tahan lagi. Dia lari ke ruang depan, tetapi langkahnya berhenti saat ingat Kayura tadi lari ke belakang. Akhirnya pria itu pun menyusul kemana gadis itu berlari tadi. Saat sampai di dapur, Kayura sedang berjongkok di bawah meja. Dia memeluk lututnya kuat karena ketakutan. Tetapi tiba-tiba ia merasakan ada langkah kaki kecil yang dengan suara tawa anak kecil. "Main petak umpet?" Kayura langsung kelabakan berusaha keluar dari bawah meja makan.
Tepat ketika itu Alkas sampai di sana, dia tercengang melihat gerakan asal kursi-kursi kayu yang mulai berguling satu persatu. Alkas masih belum tahu kalau itu ulah dari Kayura yang berusaha keluar dari kolong meja. Ini gue nggak tahu kenapa bisa meja sama kursinya gerak ya guys. Nggak tahu tuh Kayura juga kemana main ninggalin gue aja. Lalu saat Alkas mendekat sambil terus merekam, Kayura keluar dari sana dan menubruk kamera Alkas, membuat tangkapan layar menangkap sosok kepala yang muncul secara tiba-tiba. Alkas terkejut dan terjenggang, kameranya jatuh. Kayura lu. Kayura mengadu sambil mengelus kepala yang tidak sengaja menyudul kamera Alkas. Gue kirain Kunti. Alkas mengambil kameranya yang jatuh lalu mulai bangun. Begitu juga Kayura, tetapi sosok hantu tuyul yang mereka temui saat di gunung mengagetkan keduanya. Tuyul itu tersenyum, giginya yang hitam juga tubuhnya yang kotor penuh air selokan membuat mereka mundur bersamaan. Weh, lu tuyul yang di perahu kan? Kok sampai sini? Lu emang gak dicariin emak lu? Mainnya jauh banget lu, Tong. Tuyul itu tidak peduli, dia justru menatap Kayura dan mengulurkan tangan minta digendong. Jangan dekat, jangan dekat. Kayura mengacungkan sodet yang entah diambil dari mana. Keduanya lari dan masuk sembunyi di kamar mandi. Anehnya di kamar mandi itu ada air setengah bak yang sudah tercampur dengan tanah dan banyak jaring laba-laba. Mas, kok kamu ikut ngumpet di sini sih? Gue refleks, lo lari gue ngikutin lo aja. Kamar mandi itu cukup luas, sekitar 2 kali 3 meter. Tanpa diduga, tuyul itu sudah berada di kamar mandi bersama mereka. Alkas dan Kayura menjerit kaget bersamaan, tetapi setelahnya Alkas langsung menyerahkan kamera pada Kayura dan ia berjalan mendekati si tuyul. Lalu mulai meraih gayung yang ada di sana dan menyiramkan air ke kepala tuyul tersebut. Kayura terkejut, tetapi dia tetap merekam sambil sesekali menyipit dan mepet ke pintu lantaran menghindari terkena cipratan air. Mas, mandi lu, mandi. Ngikut mulu. Udah badan lu bau, banyak lendir. Sekarang campur air, God. Mandi lu. Mana kagak pakai sandal? Aduh. Alkas terus menyiram si tuyul dengan air yang ada di bak sembari mengoceh gemas. Sampai beberapa kali guyuran si tuyul menghilang dan Alkas melempar gayung ke bak sambil berkacak pinggang. Udah hilang aja tuh bocah. Belum sabunan boy. Besok hari Senin ada pemeriksaan kuku. Ia mengusap peluh di dahi dengan punggung tangan, sedangkan Kayura terdiam sembari tidak percaya dengan apa yang baru saja Alkas lakukan. Kamu tuh ngapain sih mas? Gue gedek, mana tuh bocah dekil bener. Belum bersih udah hilang aja. Kamu itu ada-ada aja mas. Alkas berkecak pinggang seperti menyesalkan menghilangnya sosok anak kecil tersebut, karena yang membuat anak kecil itu masuk ke dalam selokan akibat tertabrak oleh Alkas. Kalau emang itu bocah yang ada di Gunung Perahu, kenapa dia ngikutin lu, Kai? Aku juga nggak tahu mas. Apa jangan-jangan dia ngira kalau lu itu mamanya, Mas Al? Kayura gemas mendengar perkataan Alkas selalu memukul lelaki itu. Ampun, bercanda Kai. Alkas dengan sengaja membuat Kayura kesal hanya untuk mencairkan suasana. Terus kita gimana nih? Lu pegang kamera ya, biar gue yang explore. Gantian kita harus keluar dari sini dan cari Arya sama Vita. Kayura mengangguk, kemudian Alkas mulai meraih gagang pintu dan membukanya. Suara decitan terdengar menggema di ruangan tersebut, menambah kesan angker berada di tempat itu. Alkas keluar lebih dulu, kemudian disusul Kayura yang mulai merekam dengan kamera di tangannya. Oke guys, kita mulai explore lagi ruangan yang lain ya. Di sini udah banyak banget penampakan yang kita rasain. Moga aja bisa ketangkap di kamera. Sekarang kita menuju ruang utama pada rumah ini. Dan lu tahu, gue merinding parah. Alkas menunjukkan lengan dengan bulu kuduknya yang berdiri. Suasana terasa lebih mencekam. Tidak seperti pertama masuk ke tempat ini. Tubuh mereka berdua terlihat gemetar saat melihat lemari kayu. Alkas kembali teringat sosok wanita yang memakai pakaian tidur berwarna hitam.
Ia masih belum tahu kalau sosok tersebut adalah sosok yang sempat diceritakan oleh Mang Mamat. Alkas mencoba untuk mengatur nafas dan membuka lemari tersebut, akan tetapi sosok wanita itu sudah tidak ada di tempat. Dan membuat kedua konten kreator ini bisa bernapas lega, mereka kembali berjalan. Saat ini Alkas dan Kayura sudah berada di bagian tengah dari rumah tersebut. Alkas memperhatikan sekitar. Sebelumnya mereka sudah eksplor di ruangan itu, tapi lelaki ini merasa ada yang aneh. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Gue cuma ngerasa aneh aja sama tempat ini. Ayo kita jalan lagi. Alkas kembali berjalan diikuti Kayura yang terus merekam momen tersebut. Mereka berniat untuk mencari keberadaan Arya dan juga Vita dengan mengarah ke ruang paling depan. Kini di hadapan mereka berdua terlihat sebuah pintu, yang mana pintu tersebut adalah pintu utama. Dan mereka telah memulai semuanya dari sini, tapi posisinya pintu itu tertutup rapat. Alkas dan Kayura saling bersih tatap, kemudian berjalan mendekati pintu tersebut. Kalian masih inget nggak, guys? Waktu kita mulai konten ini, gue udah buka pintu ini. Tapi kenapa sekarang ketutup lagi ya? Angin kali Mas, atau ditutup sama Mas Arya? Alkas tidak menjawab. Ia meraih gagang pintu dan mulai membukanya kembali. Suara decitan terdengar dan menggema di sekitar ruangan itu, membuat tengkuk mereka berdiri. Tiba-tiba pintu terbuka. Alkas mematung, begitu juga dengan Kayura. Kedua mata mereka terbelalak. Terdengar nafas yang boros keluar masuk dari lubang hidung. Kok bisa gini? Apa yang dilihat Alkas dan Kayura bukanlah bagian di depan, melainkan kembali berada di ruang tengah. Mereka seperti ditukar posisi. Niat hati ingin mencari kedua temannya yang berada di luar rumah, tapi mereka seperti harus mengulang lagi untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Alkas yang merasa ada yang tidak beres sejak tadi memutuskan untuk berbalik badan. Lelaki ini kembali dibuat terkejut saat tubuhnya menghadap ke arah yang sebaliknya. Ia melihat ruang tengah itu kembali. Jangan jauh-jauh dari gue, Kak. Ada yang gak beres. Lelaki ini memberikan komando pada Kayura agar terus bergerak menuju pintu utama. Mereka kembali berjalan di ruang tengah dengan suasana yang masih sama, sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu yang sama. Namun apa yang terjadi saat Alkas membuka pintu, mereka kembali melihat ruang tengah untuk kedua kalinya. Dengan perlahan Alkas menengok ke arah Kayura. Wajahnya terlihat bingung dengan kejadiannya. Ia anggap sudah di luar nalar manusia. Mereka hanya dibuat berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Tidak ada logika yang bisa menjawab kejadian ini. Namun inilah yang tengah dialami oleh mereka berdua. Kai, lo masih ngerekam kan? Masih, Mas. Gue nggak tahu kenapa bisa begini. Kita harus cepat-cepat cari Arya sama Vita. Alkas dan Kayura kembali berjalan menyusuri ruang tengah dan kembali berada di pintu utama yang tertutup rapat. Padahal Alkas sudah membukanya, tapi pintu tersebut kembali tertutup. Sebelum Alkas meraih tuas pintu, dari sudut matanya sekilas ia menangkap sosok wanita yang sempat bertemu dengannya sebelumnya. Lelaki ini mengucek kedua belah matanya dan sosok tersebut pun ikut menghilang. Alkas kembali melihat ke arah kamera dan sambil memastikan keadaan aman. Alkas terdiam setelah melihat Kayura yang sedang merekam dirinya gemetar hebat. Wajah gadis ini mendadak pucat, dengan keringat yang keluar dari wajah sebesar biji jagung. Kai, lu kenapa? Kayura diam, mulutnya seakan terkunci. Gadis ini seperti sedang melihat hantu, namun berusaha untuk menahan rasa takutnya. Itu terlihat dari cara dia memegang kamera dan terus merekam momen tersebut. Jantungnya tiba-tiba saja berdetak kencang, nafasnya rakus seperti orang yang kehabisan oksigen. Lelaki ini merasa ada sosok astral yang sedang berada di belakang tubuhnya. Bulu kuduk tidak henti-hentinya meremang, membuat lelaki ini diam tidak bergerak. Pandangan matanya tertuju ke arah Kayura yang sedang menggerakkan jari tangannya, menepuk-nepuk pundaknya sendiri. Gadis ini seperti memberikan kode pada Alkas akan penampakan tersebut. Lelaki ini tetap diam mematung. Ia merasa kalau penampakan hantu wanita itu tengah berada tepat di belakang tubuhnya.
Alkas merasakan hembusan nafas yang meniup pipi sebelah kanannya. Tidak lama kemudian lelaki ini mulai risih. Ada beberapa helai rambut yang mengganggu penglihatannya. Perlahan lelaki ini melirikan matanya ke sebelah kanan. Tiba-tiba jantungnya berdetak semakin kencang saat ia melihat kepala hantu wanita itu tengah menempelkan dagunya pada pundaknya. Alkas ketakutan, namun tidak banyak yang bisa ia lakukan. Tubuhnya seperti sulit untuk digerakkan dan tidak henti-hentinya gemetar. Aduh, pakai nyender segala lagi. Alkas kemudian melirik ke arah sosok tersebut. Hantu wanita itu masih diam. Tiba-tiba sosok ini menggerakkan kepalanya dan melihat wajah Alkas secara kebetulan. Alkas juga sedang mengalihkan pandangannya ke arah hantu wanita tersebut. Terjadilah dua pasang mata yang saling memandang satu sama lain, persis seperti adegan yang ada di film-film romantis Korea. Sudah sangat bisa dipastikan barang siapa yang membaca dan mendengarkan adegan ini akan menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Itu mah peringatan rokok. Jadi untuk kenyamanan bersama jangan membayangkan adegan tersebut adik-adik ya. Baik, kita kembali ke ceritanya lagi adik-adik. Saat mereka saling memandang, sosok tersebut tersenyum. Tatapan yang penuh dengan arti, tersimpan rasa rindu yang amat mendalam. Sampai akhirnya sosok tersebut mengucapkan sesuatu. Bang Saproni. Suara sosok tersebut terdengar dengan jelas, bahkan Kayura yang berada agak berjauhan ikut mendengarnya. Bang Saproni, April kangen sama abang. Alkas tidak paham apa yang dimaksud oleh sosok tersebut. Mungkin Saproni yang dimaksud wanita ini adalah Alkas sendiri. Saproni? Saproni siapa sih? Kayura menjawab dengan mengangkat kedua pundaknya yang menandakan ketidaktahuannya atas pertanyaan Alkas. Tiba-tiba sosok tersebut kembali berbicara. Abang, April udah nunggu lama sampai capek nangisin abang. Alkas terkejut mendengar ucapan sosok wanita tersebut. Lelaki ini semakin ketakutan. Pasalnya ia baru paham yang dimaksud Saproni itu adalah dirinya, dan itu berarti sosok tersebut akan terus mengikutinya karena telah menyangka kalau Alkas adalah kekasihnya. Anjir, kalau gini bisa ribet nih urusannya. Alkas masih diam dengan ketakutannya, tapi tidak dengan Kayura. Oh, aku tahu. Cie, Saproni. Gadis ini baru saja menyadari kalau sosok hantu wanita itu telah salah sangka, membuat Kayura tertawa geli dan mengejek Alkas. Mendengar ejekan dari Kayura membuat lelaki ini kesal dan meluapkan ketakutannya. Lah bocah, abis makan gorengan lu ya, mulut lemes banget. Nggak boleh gitu Saproni, tanggung jawab kamu. Bawa aja tuh mbak, bawa. Dasar Saproni. Alkas diam. Lelaki ini hanya menghela nafas panjang tanpa bisa menjawab ejekan dari Kayura. Maaf nih mbak, palanya bisa geser dikit kakak. Udah aneh keram ini. Alkas membenarkan posisi kepala hantu tersebut, kemudian berjalan menjauh. Dengan langkah perlahan, Alkas telah berada di samping Kayura dan menghadap ke arah hantu wanita tersebut, mendekatkan bibir ke arah telinga Kayura kemudian berbisik. Lu ngecengin gue sekali lagi, gue selepet jidat lu sampai bunyi tak. Ye, Saproni. Apa Saproni? Malam itu Alkas dan juga Kayura menjadi saling ejek, membuat keduanya lupa akan sosok hantu wanita tersebut. Merasa tidak dihargai, sosok hantu wanita itu pun menghilang. Kini hanya terdengar suara isak tangis yang membuat Alkas dan Kayura kembali diam. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Alkas memberi kode pada Kayura untuk segera meninggalkan tempat ini dan mencari keberadaan kedua temannya. Namun yang ditakutkan Alkas adalah saat pintu ini dibuka, mereka tetap berada di tempat tersebut dan tidak bisa keluar. Dengan perasaan ragu saat Alkas ingin memegang tuas, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sendirinya dan Alkas terpental karena tertabrak oleh Arya yang tiba-tiba saja membuka pintu sambil berlari, diikuti oleh Vita tepat di belakangnya. Anjir, lu kenapa sih Ar? Sorry Kas, gue panik.
Waktu gue explore luar, gue sama Vita dikejar-kejar bocah kecil. Palanya botak, bau banget comberan. Pas dia nyengir giginya hitam-hitam. Pasti gak pernah gosok gigi tuh bocah. Tuh kan dia lagi aja. Maksud lo gimana, Kas? Tadi juga gue sama Kayura didatengin sama tuh bocah waktu di dalam. Pas gue mandiin belum sampai bersih udah ngilang aja. Suwe tuh bocah nongolnya ngagetin. Alkas dan Arya mempersoalkan sosok anak kecil yang meneror mereka berempat. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam bangunan tersebut. Bukan hanya itu, teriakan dan juga suara tawa cekikikan khas kuntilanak menggema membuat keempat orang ini memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Mereka berempat saling bersitatap, tawa serta tangis terdengar bergantian membuat suasana menjadi lebih menakutkan. Tiba-tiba angin berhembus membuat pohon dan daun-daun yang berserakan berterbangan. Alkas dan tim dibuat panik dengan kondisi cuaca yang berubah secara mendadak. Mereka berempat hanya diam sambil menutup wajah dari terpaan angin yang membawa dedaunan. Tidak lama kemudian hembusan angin berhenti membuat tempat tersebut terlihat sangat kacau. Kita harus cepat keluar dari sini. Ayo, kita juga udah cukup bahan buat konten kita. Saat Alkas, Arya dan Kayura berbalik badan, Vita terlihat mematung membelakangi ketiga temannya. Vita, kamu kenapa? Akan tetapi gadis ini tetap diam. Alkas dan Arya merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Fit, ayo pulang, lu masih mau di sini? Lah, dia kan kagak bawa baju ganti, Kas. Ya, namanya juga anu. Kalian masih aja bercanda ya? Ya udah kita semberin aja, lapar kali dia. Buset, puasa meren. Ketiga orang ini memutuskan untuk mendekat dan bermaksud untuk melihat Vita dari depan. Namun saat mereka melintas di samping Vita, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil dari dalam rumah tersebut. Alkas, Arya dan Kayura mendengar dengan jelas seketika berbalik ke arah suara tersebut. Ketiga orang ini terkejut, kedua belah mata terbelalak saat mereka melihat Vita yang berada di dalam rumah dengan tubuh gemetar. Vita, kalau itu Vita, yang ini siapa? Arya tiba-tiba saja jatuh terduduk setelah melihat Vita yang berada di dekatnya berubah menjadi sosok wanita yang memakai pakaian serba hitam. Dari jarak sedekat ini, Arya, Alkas dan Kayura dapat melihat jelas kalau hantu wanita ini tengah berbadan dua. Tubuh Arya tidak henti-hentinya gemetar, kedua tangannya bergerak perlahan seperti ingin memanjatkan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lah, lu lapar malah baca doa makan. Astagfirullah, doa itu yang gue inget, Kas. Makanya kalau malu suruh ngaji nurut, bukannya main Mobile Legend baik. Kemudian Alkas menarik pakaian Arya membuat lelaki ini kembali berdiri. Sosok wanita itu bergerak dan melihat tajam ke arah Alkas. Saproni. Alkas semakin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sosok hantu wanita ini. Tiba-tiba dari arah belakang Alkas mendengar suara tertawa sedikit tertahan. Lelaki ini menengok ke arah suara tersebut dan mendapati Kayura yang sedang menahan tawa akibat sosok tersebut memanggil Alkas dengan sebutan Saproni. Alkas melihat ke arah Kayura yang masih tertawa dengan menutup mulut menggunakan telapak tangannya. Gadis ini belum sadar jika sedang diperhatikan oleh Alkas. Saat Kayura melirik, gadis ini justru semakin kencang tertawa saat melihat wajah Alkas yang kesal akibat ditertawakan olehnya. Angin tiba-tiba kembali bertiup kencang. Alkas berteriak memanggil Vita agar segera keluar dari rumah tersebut. Vita yang panik pun berlari. Akhirnya mereka kocar-kacir meninggalkan rumah tersebut hingga sampai di tempat motor mereka terparkir. Alkas kembali berboncengan dengan Kayura, sedangkan Arya bersama dengan Vita. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera tancap gas meninggalkan rumah tersebut. Sekitar 2 jam perjalanan, si kuda besi berlari dengan kecepatan tinggi. Kini mereka berempat berhasil sampai di base camp dan memutuskan untuk beristirahat.
Alkas yang tertidur pulas tiba-tiba saja terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Ia melihat ke arah ranjang. Arya terbaring memeluk bantal gulingnya. Lelaki ini beranjak menuju pintu membukanya dan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di bagian paling belakang rumah tersebut. Sesampainya di kamar mandi, Alkas segera melanjutkan kegiatannya. Setelah selesai, lelaki ini menuju wastafel untuk mencuci tangan. Alkas berdiri di depan cermin yang berukuran cukup besar. Keran air dihidupkan dan mencuci tangan. Ia melihat ke arah cermin, merasa kalau wajahnya sangat kotor. Akhirnya ia memutuskan untuk mencuci muka dengan sedikit membungkuk. Saat Alkas menggosok-gosokkan wajahnya menggunakan sabun, tiba-tiba tengkuknya merinding. Ini diakibatkan oleh makhluk metafisika yang ada di sekitar. Kalau udah merinding gini biasanya ada setan. Kalau kagak pocong, kalau kagak kuntilanak. Alkas melanjutkan kegiatannya, tapi ketakutan telah menghantui dirinya. Lelaki ini penasaran dan memutuskan untuk menengok ke belakang dengan gerakan cepat, tapi tidak ada apa-apa di belakang tubuhnya. Ia dapat bernapas dengan lega dan berniat untuk membasuh wajahnya yang penuh dengan sabun. Namun saat lelaki ini berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah cermin, lelaki ini dibuat terkejut karena tepat di sampingnya telah berdiri satu sosok hantu wanita yang ia temui di rumah kosong tersebut. Keduanya melihat pada cermin, kemudian secara bersamaan saling menatap. Tiba-tiba sosok hantu wanita itu berteriak saat melihat wajah Alkas yang penuh dengan sabun, membuat sosok hantu ini menjadi ketakutan dan kemudian menghilang, meninggalkan Alkas sendiri di kamar mandi. Alkas terdiam seperti orang dungu. Perasaan yang setan dia dah. Ngapa jadi dia yang kabur? Kagak pernah dia lihat Jungkook BTS lagi cuci muka kali ya? Namun kenyataannya memang tidak sesuai realita. Alih-alih mirip dengan artis Korea, justru lebih mirip artis Korean. Kita abaikan saja adik-adik keluhan Alkas. Biarkan dia sadar dengan sendirinya. Alkas keluar dari kamar mandi kemudian melanjutkan tidur malam ini. Keesokan harinya, Alkas mendapatkan telepon dari anak lelaki satu-satunya yang ia miliki. Biasa dipanggil Tora, umurnya kini sekitar 11 tahun. Alkas berpamitan pada 3 temannya yang tengah sarapan. Gue mau jemput Tora dulu ya, mumpung lagi libur, dia mau main kesini. Iya, hati-hati di jalan lu ya. Kemudian Alkas bergegas untuk menjemput Tora menggunakan sepeda motornya. Arya, Kayura, dan juga Vita melanjutkan santap pagi sambil membahas kejadian yang menimpa mereka di rumah angker tersebut. Arya sedang asik bercerita, Kayura sendiri menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat pintu kulkas dibuka, "Nama dingin." gadis ini terkejut, berteriak dengan refleks melempar gelas kaca yang ia genggam hingga pecah. Di dalam lemari tersebut terdapat sosok anak kecil yang ia lihat di Gunung Perahu. Sosok tersebut sedang duduk dan menggigil. Arya dan Vita berlari setelah mendengar teriakan Kayura serta gelas yang pecah. Saat mereka sudah berada di dapur, Arya melihat Kayura tengah duduk di lantai dengan wajah ketakutan dan menunjukkan jarinya ke arah lemari es. Perlahan Arya mendekat, kepalanya melongok ke dalam kulkas yang mendapati sosok anak kecil botak bertelinga panjang sedang meringkuk kedinginan. Buset dah tong. Lu ngapain di dalam kulkas? Mana kagak pakai baju? Ntar pilek lu. Keluar kagak? Kalau enggak gue kunci di dalam nih ya, biar lo kedinginan. Sosok tersebut melihat ke arah Arya kemudian menyeringai menunjukkan taringnya yang kotor berwarna kehitaman. Sosok ini berniat untuk menakut-nakuti Arya, tapi sepertinya lelaki ini sudah merasa lelah dengan semua penampakan yang ia alami sejak di rumah angker hingga hari ini dan membuat Arya acuh. Ya elah pakai nyengir lagi. Gigi lo hitam-hitam itu, gosok gigi dulu sono. Arya kembali geram kemudian menutup pintu kulkas tersebut sambil mengumpat. Biarin aja, ntar juga pilek dia di dalam terus. Dari arah depan terdengar suara motor milik Alkas. Itu bertanda Alkas telah kembali dengan membawa Tora. Arya membantu Kayura untuk berdiri kemudian membersihkan pecahan gelas yang tadi dilempar Kayura.
Aduh Mas Arya, aku minta maaf ya. Ya kagak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak lama kemudian Alkas dan Tora mematung melihat ketiga temannya tengah sibuk. Ada apa nih? Biasa Kas, tuh bocah kecil gangguin Kayura lagi tuh. Ada di dalam kulkas noh. Alkas penasaran dan berjalan mendekati lemari pendingin. Saat pintu dibuka, lelaki ini tidak menemukan apa-apa. Kemungkinan sosok hantu tuyul itu telah menghilang. Setelah itu mereka berkumpul di ruang tengah bersama dengan Tora yang tidak terlihat melepaskan ayahnya. Oh iya, kenalin, ini Tora. Salim mama kakak Kayura sama Kak Vita. Tanpa rasa canggung, Tora mendekati Kayura dan juga Vita, kemudian mencium punggung tangan keduanya. Tiba-tiba Tora berlari ke arah Alkas, kemudian berbisik. Alkas mendengarkan dengan serius. Kemudian ekspresi wajahnya berubah. Ketiga temannya tidak mengerti apa yang telah Tora katakan, sehingga membuat seorang Alkas berubah ekspresi secara tiba-tiba. Tora masih berbisik, sepertinya ada hal yang sangat serius. Tora, main yuk. Teriakan anak-anak seumuran Tora terdengar dari arah depan rumah. Mendengar hal tersebut, Tora berlari keluar. Tidak lama kemudian anak itu pun kembali dan mendekati sang ayah. Udah ya, Tora mau main dulu. Ye, sana jangan nyolong mangganya Bu Atun ya. Emang kenapa ya? Bu Atun lagi di rumah. Kalau mau ntar ada sorean, biasanya pergi ke pasar. Kayura mengerutkan dahi setelah mendengar ucapan Alkas pada Tora. Mas Al, bukannya ngajarin anak yang benar, Tora. Jangan dengerin ayah ya, ngerti nggak? Iya kak, siap. Tora berlalu bermain bersama teman-temannya. Jadi Tora bilang apa, Kas? Alkas diam sejenak, menarik nafasnya dalam-dalam dan semakin lama terlihat seperti yang kehabisan nafas. Ya Allah, nyedot napasnya jangan dalam-dalam, Saproni. Kayura sudah kesal melihat kelakuan Alkas yang tidak bisa serius sedikit pun. Alkas tersenyum dan melihat ke arah Kayura. Wajah Alkas terlihat serius dan mulai menerangkan apa yang dibisikkan oleh Tora. Tora adalah anak sematawayang Alkas dari pernikahan sebelumnya. Sedari kecil Tora telah memiliki kelebihan melihat hal di luar nalar manusia atau dunia lain, dan Tora melihat kalau ada satu sosok hantu wanita yang mengikuti Alkas sampai datang ke rumah ini. Dan hantu tersebut merasa senang bila dekat dengan sang ayah. Apa jangan-jangan itu hantu wanita yang ada di rumah kosong? Bener kan kata gue kalau itu setan suka sama lu, Kas? Kayaknya sih iya dah. Soalnya sampai tadi malam dia datengin gue waktu di kamar mandi. Tapi ya Mas, kayaknya hantu itu salah orang deh. Perhatiin gak kalau dia itu manggil kamu Saproni? Mungkin aja Saproni itu adalah nama mantannya. Iya gak sih? Oh, aku baru ingat. Pantesan waktu di rumah kosong hantu itu sempat bisikin sesuatu sama aku. Apaan? Jangan coba-coba deketin kekasihku gitu loh, Mas. Vita menjelaskan peristiwa saat di rumah kosong. Keempat orang ini diam. Mereka tengah berpikir apa yang salah dari mereka hingga sampai diteror sosok tersebut. Lelaki ini kembali menjelaskan bukan cuma Alkas yang diganggu, tapi juga dengan Kayura. Tora menjelaskan kalau ada sosok hantu anak kecil yang selalu ingin mendekati Kayura, dan hantu tersebut menganggap kalau Kayura itu adalah ibu kandungnya. Kini giliran Kayura yang ikut tersengang dan takut membayangkan sosok anak kecil bertaring tersebut. Besok-besok kalau main jangan bawa-bawa anak ah. Kayura cemberut mendengar ejekan dari Alkas. Ye, Saproni dasar. Udah, malah pada berantem. Terus gimana caranya biar mereka nggak ganggu kalian lagi? Mereka kembali terdiam. Alkas yang sedang termenung tiba-tiba saja mendongakkan kepala dengan tatapan mata terfokus ke arah plafon rumah tersebut. Hal itu ternyata memancing perhatian dari ketiga temannya, sampai akhirnya mereka ikut melihat ke arah plafon tersebut. Alkas yang sadar akan kelakuan ketiga temannya berkata, "Lu pada ngapain dah?" "Gak tahu. Gue sih ikut
ikut-ikutan aja ya? Tadi tuh gue lihat ada cicak di dekat lampu. Gue takut dia boker, makanya gue liatin daripada ntar nyemplung ke dalam kopi. Penjelasan Alkas membuat ketiga temannya menepuk jidatnya masing-masing. Sekarang apa yang bakal kita lakuin, Mas? Semuanya berpikir beberapa saat sampai akhirnya Vita mencari tahu melalui Google bagaimana cara memanggil arwah yang penasaran. Bukan bah Google kalau tidak tahu semuanya. Aku dapet nih cara memanggil arwah Jalangkung. Jalangkung? Iya, Jalangkung. Jalangkung adalah salah satu sarana untuk dapat memanggil arwah dengan cara membacakan mantra dengan mediasi boneka. Keempat orang ini kembali diam. Mereka masih belum yakin apa dengan cara ini semua akan berhasil dan mereka tidak akan diteror oleh sosok tersebut. Terus cara buat bonekanya gimana? Di sini lengkap kok. Vita menggeser laptop agar bisa dibaca oleh ketiga temannya. Beberapa saat kemudian Alkas memutuskan untuk bermain jalangkung dan kembali ke rumah tersebut. Arya diberi tugas untuk mencari kayu, batok kelapa, kain putih, ballpoint, papan tulis, dan kembang 7 rupa. Hari mulai berubah menjadi sore. Arya telah kembali dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk bermain jalangkung. Alkas segera membuat boneka jalangkung dan merakitnya satu persatu. Batok kelapa dibuat lubang, kemudian ditancapkan sebuah kayu dan beberapa kayu lagi membentuk seperti tangan. Pada bagian bawah diberi ballpoint dan diikat kuat, kemudian ditutup oleh kain putih yang berguna sebagai baju. Tanpa terasa malam pun tiba. Keempat orang ini segera menyalakan sepeda motornya pergi ke rumah kosong tersebut. 2 jam perjalanan mereka tempuh, akhirnya sampai di depan gerbang rumah tersebut. Kita nggak izin sama Kang Mama dulu, Mas. Gak usah lah, lagian kita cuma sebentar doang kok. Kemudian mereka berjalan ke arah rumah tersebut. Saat mereka berada di depan pintu utama, langkah kaki tiba-tiba saja berhenti. Keempat orang ini kembali membayangkan kejadian-kejadian saat berada di dalam rumah tersebut, dan ketakutan mudah hinggap ke dalam pikiran mereka masing-masing. Ya Allah, lindungilah kami, amin. Pintu terbuka, suara dencitan menggema di dalam ruangan tersebut. Angin dari arah luar seketika berhembus kencang membawa daun kering yang gugur, membuat ruangan tersebut semakin kotor. Detak jantung berpacu, nafas begitu rakus keluar masuk dari dalam lubang hidung. Sampai akhirnya Alkas melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut diikuti oleh ketiga temannya. Malam ini mereka tidak ada yang membawa kamera karena niat mereka untuk memutus sosok astral yang mengganggu Alkas dan Kayura. Tempat tersebut sangatlah berbeda dari sebelumnya. Mereka merasa merinding selama berada di tempat ini. Mereka berkumpul di salah satu ruangan pada bagian rumah dan duduk bersila. Papan tulis diletakkan di bawah lantai. Alkas memegang boneka jalangkung di tangan kanannya. Udah pada siap kan? Kalau udah pegang boneka ini, kita mulai ritual pemanggil arwahnya. Arya mulai memegang boneka tersebut diikuti Kayura. Vita terlihat ragu-ragu, pandangan matanya kosong. Vita, kita harus kelarin masalah ini. Lu mau kalau harus diteror terus-terusan? Sekarang waktunya lu harus berani. Vita, kita semua juga takut, tapi kita harus selesaiin apa yang udah kita mulai ya. Kayura meyakinkan sahabatnya ini sambil menganggukkan kepala seperti memberi isyarat kita pasti bisa. Tangan Vita mulai bergerak perlahan ke arah boneka tersebut meski dengan gemetar. Keempat orang ini saling beradu pandang kemudian terfokus ke arah boneka yang telah mereka genggam. Apapun yang terjadi jangan ada yang lepas tangan kalian dari boneka ini. Paham semua? Ketiganya mengangguk. Kayura sempat menelan liur karena ketakutan ini membuat tenggorokannya terasa kering. Jalangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sunyi, tidak ada yang berbeda, hanya ada ketakutan yang bersarang pada benak keempat orang ini. Mereka merapalkan mantra lagi. Kali ini angin bertiup kencang seakan memutari keempat orang ini, membawa serta dedaunan yang berserakan di lantai rumah.
Tidak lama kemudian boneka itu mulai bergerak perlahan, berputar kemudian bergerak cepat secara acak. Wajah-wajah tegang terlihat jelas, angin bertiup semakin kencang, mereka menutup mata mereka rapat-rapat. Suasana menjadi sangat menakutkan. Ingat, jangan ada yang melepas boneka ini, pegang kuat-kuat. Tiba-tiba daun-daun berjatuhan, hembusan angin pun menghilang, begitu juga dengan boneka yang mereka genggam. Tersisa detak jantung yang terdengar sampai di telinga mereka. Baru saja mereka berpikir ini telah berakhir. Mereka salah, justru ini adalah awal. Saat mereka membuka mata, terlihat coretan pada papan. Kembalikan anakku. Entah sejak kapan tulisan itu ada, tapi semua itu berhasil membuat keempat orang ini menjadi sangat ketakutan. Tidak lama kemudian terdengar suara anak kecil dari dalam rumah. Tiba-tiba Kayura menjerit histeris saat ia melihat sosok anak kecil tersebut telah berada tepat di sampingnya. Mama. Boneka itu bergerak dan menuliskan sesuatu. Dasar anak durhaka, gue malu jauh-jauh dari gunung nyusulin lu kesini. Bisa-bisanya orang lain lu panggil mama. Pulang kakak lu. Bapak lu nangis mulu tiap hari, mana belum mandi. Udah pergi aja kakak bilang-bilang. Pulang sekarang. Begitulah kira-kira ocehan emak-emak saat anaknya main gak pulang-pulang. Tidak lama kemudian asap keluar dari boneka dan membentuk sosok kuntilanak yang berdiri persis di belakang Alkas. Hantu anak kecil itu pun melihat dengan mata berbinar. Akhirnya si tuyul melompat dan digendong oleh sosok kuntilanak yang mengaku sebagai ibu dari hantu anak kecil tersebut. Kami pulang ya, maaf udah ngerepotin. Alkas dan ketiga temannya mengangguk. Setelah itu sosok kuntilanak dan hantu anak kecil itu menghilang. Kayura terlihat lebih tenang karena si tuyul tidak akan lagi mengganggunya. Baru saja keempat orang ini bisa bernapas lega, tiba-tiba kedua belah mata terbelalak saat boneka tersebut kembali bergerak. Suara decitan dari bolpoin yang tergesek papan terdengar mengisi ruangan tersebut, membuat pola melingkar namun acak. Siapa yang ada dalam boneka ini ya? Tidak lama kemudian boneka yang telah dirasuki arwah tersebut terlihat mulai menuliskan sesuatu dan terbaca. April. Tidak lama kemudian Vita tertawa. Ia sepertinya tengah kerasukan dengan tangan yang tetap memegang boneka. Apa yang kamu inginkan? Kamu. Gue lah, jangan ngadi-ngadi. Apa kamu lupa denganku, Saproni? Lagi-lagi Kayura tertawa tertahan setelah mendengar nama itu. Alkas melotot pada gadis tersebut dan membuat Kayura menunduk menahan tawa. Alkas mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Saproni dan semua ini salah paham. Namun sosok yang berada dalam tubuh Vita tidak percaya. Gadis itu menangis dan sesekali berteriak dengan sangat keras. Alkas, Arya dan Kayura terlihat panik jika sosok yang berada di dalam tubuh Vita terus berteriak. Itu akan mengundang warga yang ada di sekitar rumah tersebut untuk datang ke tempat ini akibat suara teriakan Vita. Kalian ngapain di sini? Seketika pandangan mereka beralih ke arah suara tersebut. Kang Mama telah berdiri di ambang pintu, kemudian melangkah masuk membuat panik Alkas dan tim. Astagfirullah, kalian main jalangkung? Alkas berdiri melepas boneka tersebut diikuti Arya juga Kayura, tapi Vita tetap duduk dan terus menangis. Alkas meminta maaf atas kegaduhan yang telah mereka buat dan mencoba menjelaskan kepada Kang Mamat perihal kesalahpahaman ini. Akhirnya Kang Mamat membantu untuk menjelaskan kepada sosok April yang saat ini tengah merasuki tubuh Vita. Akang tahu kalau Neng April cinta sama Saproni, tapi Neng salah orang. Mas ini bukan Saproni, percaya sama Akang. Sosok April melihat Kang Mamat dan kembali menitikkan air mata. Setelah itu Vita terjatuh tidak sadarkan diri. Vita tergeletak. Kayura menopang kepala Vita agar tidak menyentuh lantai yang kotor. Vita, bangun Vit. Kayura menggoyang-goyangkan tubuh Vita yang tidak sadarkan diri. Kang Mamat bergerak mendekati Vita. Lelaki ini memanjatkan doa-doa agar gadis ini tersadar. Samar-samar terlihat satu sosok penampakan hantu wanita yang berpakaian serba hitam dan tengah berbadan dua.
Kang Mamat berdiri kemudian menghadap sosok tersebut. Neng April ini bukan kekasih Neng. Akang bakal bantu doa agar Neng gak gentayangan lagi. Sekarang Akang minta lepasin mereka ya. Sosok tersebut terdiam, kepalanya terangkat dan menatap Alkas tajam. Sepertinya April tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Kang Mamat. Tiba-tiba tangannya terangkat dan menunjuk Alkas. Aku tahu siapa kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu perbuat. Kini aku berbadan dua dan kau pergi meninggalkanku begitu saja. Dengar ini baik-baik Saproni. Aku tidak akan melepaskanmu dan akan aku pastikan kau mati di tanganku. Lu salah orang. Gue bukan Saproni. Kenal juga enggak. Namun sepertinya sosok April tetap merasa bahwa Alkas adalah Saproni. Kamu harus mati Saproni. Tidak lama kemudian Vita membuka mata dan melihat Kayura sinis. Tatapannya yang penuh kebencian membuat Kayura ketakutan. Tiba-tiba Vita yang kembali mengalami kerasukan berteriak. Kayura terpental dengan sendirinya. Dengan gerakan cepat Alkas berlari dan menahan tubuh Kayura yang kepalanya akan terkantuk tembok. Lu gak apa-apa Kay? Aku gak apa-apa mas, tolong selamatin Vita dulu. Dasar wanita jalang. Lepaskan kekasihku, atau kau juga akan aku bunuh.